Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang piutang usaha atau account receivable. Mungkin teman-teman di sini tidak asing lagi dengan istilah piutang ya. Langsung saja kita bahas yang pertama definisinya, kemudian nanti kita akan mengetahui bagaimana pengakuan piutang usaha dan juga penilaiannya. Piutang itu sendiri dalam arti yang sederhananya, intinya ada uang kita di pihak lain. Uang kita maupun aset kita misalnya yang dibayar tidak secara tunai ya oleh orang lain sehingga mereka memiliki hutang ke kita. Jadi bedanya piutang dan utang ya jelas. Kalau utang usaha account payable itu kita memiliki utang ke pihak lain. Tetapi kalau piutang, pihak lain yang memiliki utang ke kita, memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada kita. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian klasifikasi piutang. Piutang itu sendiri ada piutang usaha, account receivable. Contohnya seperti dari penjualan barang, biasanya nama akunnya piutang dagang. Kemudian kalau jasa, piutang usaha. Selanjutnya ada juga piutang wesel. Piutang wesel ini dia biasanya memiliki dokumen yang lebih resmi gitu ya pencatatannya. Dan juga ada bunga, unsur bunga. Nah, adapun piutang lain-lain ini di luar dari aktivitas penjualan barang dan jasa. Contohnya apa saja? Banyak ya. Uang muka kepada karyawan. Contohnya ini ada karyawan yang misalnya kasbon gitu ya, meminjam uang ke perusahaan sebelum waktu gajian. Nah, itu juga bisa masukkan piutang lain-lain. Kemudian juga ada piutang dividen dan bunga, kemudian ada klaim terhadap pengembalian pajak, itu juga menjadi piutang bagi perusahaan. Nah, bagaimana pengakuan piutang usaha? Setelah kita ketahui bahwa piutang ini masuk ke kategori aset lancar ya, dan dia saldo normalnya adalah di debit. Nah, jumlah yang harus diakui adalah sejumlah harga pertukaran di antara kedua belah pihak. Kalau misalnya meminjam uang tunai sebesar 10 juta, maka ya yang dihargakan adalah 10 juta itu. Kemudian kalau kita misalnya belinya barang dagang, maka ya seharga barangnya. Namun ada juga faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran harga pertukaran itu. Contohnya seperti ketersediaan diskon dan juga lamanya waktu antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi misalnya ada diskon nih, ketika sebuah penerbit buku menjual buku teks seharga 75.000 kepada pelanggannya, dia memberikan diskon sebesar 20%. Maka dan ini ceritanya pelanggannya nggak bayar secara tunai ya. Kalau tunai kan gampang, jurnalnya ya udah berarti kas di debit. Sedangkan ini dia bayarnya kredit gitu ya, tidak secara tunai. Maka yang muncul di debit adalah piutang. Tapi piutangnya itu bukan 75.000, melainkan 75.000 dikurangi harga 20% dikali diskonnya. Harga 75.000 dikali diskonnya, maksud saya ya, 20%. Maka hasilnya adalah 60.000. Nah, maka yang di jurnal itu adalah 60.000. Namun ada metodenya juga. Kalau misalnya metodenya memakai metode kotor, si 20% diskon tadi harus dimasukkan ke akun diskon penjualan. Ikut di jurnal gitu ya. Biasanya sih perusahaan punya nama-nama akun yang berbeda ya. Bisa diskon penjualan, bisa potongan tunai. Beda-beda, tergantung perusahaannya. Nah, kalau metode bersih, dia tidak memakai diskon penjualan dimasukkan ke jurnalnya. Tetapi langsung saja dikurangi. Kalau tadi misalnya 75.000 harga aslinya, maka di metode kotor piutangnya adalah 75.000 dan kas yang diperolehnya saat pembayaran ya ceritanya. Saat pembayaran kas yang diterimanya 60.000 dan diskon penjualannya berarti 15.000 ya, dari 20% itu kan tadi hitungannya. Nah, sedangkan di metode bersih ininya
nominalnya langsung 60.000 gitu ya, teman-teman. Itu untuk diskon. Nah, adapun diskon lain, diskon penjualan yang memiliki istilah 3/10 N30. Maksudnya apa? Nah, ini di sini saya salah ketik ya. Ini harusnya 2/10. Jadi diskon 2% jika dibayarkan dalam 10 hari. Namun jumlahnya itu akan jatuh tempo 30 hari. Atau 2/10 EOM, diskon 2%, ketentuannya jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dari akhir bulan. Jadi kalau misalnya dibayarkannya di luar waktu yang ditentukan ini, maka dia tidak akan mendapatkan diskon gitu. Mau diskon dagang maupun diskon tunai, dia memiliki metode kotor dan bersih. Ini ya, makanya di sini ada contoh dalam periode diskon. Ini syarat 2/10 N30. Jadi syaratnya dia tuh bisa dapat diskon kalau bayar sekarang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada nih, biasanya kalau ibu-ibu jualan tas. Ini kalau misalnya bayarnya minggu ini, cashnya bisa lebih murah nih bayar cashnya. Tapi kalau misalnya mau dibayarnya bulan depan, maka harganya sekian. Jadi ada, atau kalau misalnya beli rumah gitu ya, beli hari ini, maka Anda mendapatkan diskon sekian. Beda lagi ketika kita belinya bulan depan, misalnya gitu. Jadi pencatatan jurnalnya berbeda ya antara metode kotor dan metode bersih. Selanjutnya, bagaimana menilai piutang? Piutang ini kalau misalnya jangka pendek, tentu dia dinilai pada nilai realisasi bersih, yakni jumlah bersih yang diperkirakan akan diterima dalam bentuk kas, yang tidak selalu berupa jumlah yang secara resmi merupakan piutang. Nah, namun ada juga resiko perusahaan yang akan timbul dari adanya piutang ini, yaitu timbulnya piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu maksudnya apa sih? Jadi debitur atau orang yang meminjam ke perusahaan kita, dia tidak mampu membayar utangnya. Alasannya ya macam-macam. Biasanya memang orang kalau punya utang tuh punya beribu alasan lah untuk tidak bisa membayar ya, gitu. Nah, maka perusahaan juga melakukan pengendalian ya dengan adanya piutang usaha yang tidak tertagih ini. Ada namanya beban piutang ragu-ragu atau beban piutang tidak tertagih atau kerugian piutang. Jadi perusahaan itu memiliki nama akun bisa di antara ketiga ini ya, gitu. Atau ada juga istilah lain bisa saja. Nah, metode pencatatan untuk piutang tak tertagih ini ada dua. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua adalah metode penyisihan. Metode langsung, perusahaan mencatatkan piutang tak tertagih sebagai beban piutang tak tertagih. Jadi ketika si debitur tidak bisa membayar 10 juta, perusahaan langsung menjurnal beban piutang tak tertagih 10 juta dan mengurangi piutang usaha. Kalau piutang usaha berkurang, maka dia disimpan di kredit kan, sebesar 10 juta. Nah, kalau ini beda lagi ya. Ini ketika ternyata yang tadinya dianggap tidak akan tertagih, beberapa bulan kemudian mungkin si yang ngutang keingetan gitu ya, dan dia merasa memiliki kewajiban, akhirnya dia bayar, maka piutang usahanya tadi balik lagi, beban piutangnya dihapuskan, jadi ada di kredit, kemudian kasnya di debit, dan piutangnya berkurang lagi di kredit. Jurnal seperti ini harus sudah terbiasa ya, dari akuntansi pengantar pun kalian sebetulnya sudah sering menjurnal. Nah, kemudian kalau metode penyisihan, dia tidak serta-merta langsung menjurnal akun beban piutang tak tertagih, melainkan memiliki akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi ada akun cadangan piutang tak tertagih, cadangan penyisihan piutang, macam-macam nama akunnya ya. Nah,
Kalau dalam istilahnya biasanya allowance ya. Nah, si penyisihan piutang tak tertagih ini memiliki dua cara juga. Ada yang melihat persentase penjualan dan ada yang melihat persentase piutang. Nanti kita akan ke contoh soal ya. Nah, ada juga dengan melihat schedule umur piutang. Di sini ada ilustrasinya schedule umur piutang. Kalau ini dia ditulis dengan nama pelanggan. Pelanggan ini beda-beda. Ada yang dia itu jatuh tempo kurang dari 60 hari itu 300.000. Kemudian ada yang sudah 91 sampai 120 hari sisanya 275.000. Ini maksudnya dalam ribuan ya. Jadi 300 juta, 275 juta gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Gampang. Ini jumlahkan, misalnya kita bikin yang kurang dari 60 hari itu berapa totalnya? 1.250.000 misalnya ya. Dimasukkan ke sini dan perusahaan memiliki kebijakan dianggapnya ini tidak akan tertagih sebesar 3% gitu ya. Ketika sudah hampir 60 hari utang ini tidak dibayar, piutang ini tidak dibayar, maka perusahaan menganggapnya sudahlah 3% kita sisihkan saja di akun penyisihan gitu ya sebagai piutang yang tidak dapat tertagih gitu. Didapatlah dari akumulasi tadi dari CV ini, PT ini sebesar 313.650 saldo penyisihan piutangnya. Lalu dijumlahkan dengan saldo awal. Ya. Maka jurnalnya gini, beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan untuk piutang tak tertagih atau cadangan penyisihan piutang. Jadi bukan langsung ke piutang usaha, tidak ya. Perusahaan ingin menjurnalnya ke penyisihan dulu, ke akun penyisihan, ke akun cadangan, itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk persentase piutang usaha. Adapun berdasarkan penjualan itu lebih mudah lagi. Di sini langsung ke contoh kasus. Pada tanggal 31 Desember memiliki informasi sebagai berikut: piutang dagang 200 juta, penjualan bersih 1 miliar dan cadangan kerugian piutang 2.520.000. Dari tiga komponen ini kita telah memiliki informasi penting yang berguna untuk menaksir piutang yang tidak tertagih. Nah, dibinta jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih. Nah, ini dia metodenya, berarti metode persentase penjualan ya. Kemudian jurnal yang diperlukan apabila perusahaan menaksir piutang yang tidak tertagih sebesar 6% dari saldo akhir piutang. Yang ini berarti dia melakukan metode penyisihan berdasarkan piutang atau melihat neraca. Piutang tak tertagih tinggal dikalikan saja 2% dikali ini penjualan bersihnya. Jadi penjualan bersih itu sudah dikurangi potongan tunai dan lain-lain. Kalau misalnya masih penjualan kotor dan ada informasi tentang diskon, berarti harus dikurangi dulu ke diskonnya ya. Sebesar 20 juta. Langsung di sini cadangan kerugian piutang terhadap piutang dagang. Kemudian untuk yang B, saldo piutang dagangnya kita hitung dulu. Piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar sekian. Nah, piutang tak tertagihnya itu 6% dikali saldo, sisa saldo tadi ya sebesar sekian. Maka jurnalnya kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih terhadap cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih. Ya, namanya bisa kalian pilih. Kemudian soal 2, ini contoh dari soal aging tadi ya. Kalau tadi yang ilustrasinya dikasih dulu perusahaan mana saja yang memiliki utang, kalau ini sudah berupa rangkuman bahwa ada piutang yang sudah jatuh tempo hari ini jumlahnya sekian, yang sudah lewat jatuh tempo 1-30 hari 25 juta. Persentase tidak tertagihnya ini kebijakan perusahaan 1%, 2%, dan lain-lain. Ini gimana? Tinggal dikalikan saja. Kalian kalikan, jumlahnya ternyata 6.230
dikurangi saldonya, saldo kredit, maka jumlah taksirannya beban yang akan bertambah adalah sekian. Jumlah penyesuaiannya 4.980 terhadap cadangan kerugian piutang sebesar 4.980. Kemudian piutang dagang bersihnya berapa? Piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang sebesar 250.020.000. Kenapa harus dikurangi cadangan kerugian piutang? Karena dia menganggap perusahaan ini piutang dagangnya bukan 255 juta lagi, melainkan ada piutang yang dianggap tidak bisa tertagih sebesar 4.980, sehingga perusahaan akan optimis bahwa piutang yang akan kembali adalah 250 juta sekian. Ini ya. Seperti itu. Mudah ya teman-teman? Coba dikerjakan latihan soalnya supaya bisa lebih memahami ya.